أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم بنية القبول وتمام كل سنة ونأمل إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وسنته وذرية أهل بيته وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى روح سيدنا الإمام الحبيب جعفر بن حسن البرزلي والإمام النووي وجميع أهل التلميذ وسبع شبيك عبدك وجميع المشيخين ومعلمين وأساتذتنا الله يعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا إلى صلاته وأنوارهم وعلوم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: ولما كمل صلى الله عليه وسلم 40 سنة على أوفق الأقوال المروية، riwayat lain لذوي العالمية، بعثه الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا فعمهم برحمة. Kemudian ketika Nabi berumur 40 tahun menurut Awfaq itu wafkun, kaul yang paling cocok, al-marwiyah yang diriwayatkan, atau lidawil alimiyah, bagi orang yang punya ilmu. Kemudian di umur 40 tahun Allah mengutus Nabi Bashiran wa nadhira, sebagai pembawa berita gembira dan lawannya gembira? Ancaman. Fa'ammahum birahmah, maka Allah jadikanlah dalam liputan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi, faham. Jadi ini sudah masyhur, Nabi umur 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Rahmat, birahmah ay birahmatih. Qauluhu birahmatih hadza isyaratun ila qouli ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ay anna Allah ta'ala arsalahu ila an-nasi rahmatan lahum. Jadi Nabi itu zahir batin semuanya rahmat Allah buat alam, baik di segi agama ataupun dunia. Dalam urusan agama, fali annahu sallallahu alaihi wasallam bu'itha wan nasu fi jahiliyatin. Jadi syariat itu bawaan Nabi. Syariat itu adalah bentuk rahmat Allah. Syariat. Jadi syariat itu kan dibawa Nabi. Dibawa Nabi. Dahulu orang tidak kenal wudu, tidak paham mandi wajib, dan seterusnya. Lalu datang Nabi mengajari, nih cara bersih-bersih, ini cara sembahyang, ini cara mengeluarkan harta. Itu namanya syariat. Nah, syariat di dalam syariat Islam itu rahmat dalam agama namanya. Dahulu orang nyembah batu, nyembah api, nyembah sapi, percaya matahari. Datang syariat Nabi, rahmat namanya dalam bentuk agama. Itu tadi. Jadi rahmat itu syariat itu dalamnya ya Nabi juga. Gitu nah. Cuman berbentuk puasa, bentuk haji, bentuk sholat. Nah, sebenarnya sesungguhnya syariat itu kalau didalami ya Nabi juga isinya sudah gitu. Nah, jadi adanya syariat untuk menjadi rahmat bagi agama. Nah, orang kalau kita pahami sebaliknya, kalau orang tidak bersyariat berarti agamanya tidak kena rahmat. Kalau orang tidak kena rahmat, rusak namanya, error, hancur. Nah, itu iya, maaf. Jangan tidak
apa namanya tidak menganggap syariat itu penting, meremehkan aja tidak boleh sudah ya. Bahkan ketika orang menganggap apa ada artinya sebuah sholat itu, saat itu juga langsung dia keluar daripada Islam. Nah itu apa sebab? Karena itu bawaan Nabi, karena itu rahmatnya Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala berupa syariat. Nah, itu berupa syariat. Sama ajanya tidak percaya dengan Nabi itu tadi. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau kita selama ini memahami bahwa fisiknya Nabi aja, padahal syariat Nabi pun syariat rahmat dalam agama. Rahmat dalam agama. Mudah-mudahan paham maksudnya ya. Itu tadi. Syariat lah, balik aja ke syariat. Jadi ketika orang tidak belajar syariat, otomatis cacat agamanya. Tasawufnya pun rahmat, tauhidnya pun rahmat. Itu bukan hanya syariat, semuanya rahmat. Apalah sebuah arti agama kalau tidak dipahami dan tidak dipakai, gitu tuh. Itu dalam bentuk agama. Mutahayyiruna lituli muddatihim wa buqu'il ikhtilaf fi kutubihim wa la sabila lahum ilal haq fada'ahum ilallah ta'ala. Dulu orang kafir itu bingung, aku ini nyembah batu kah atau nyembah matahari kah? Buka kitab-kitab pun sudah lawas. Kitab ini hadirin yang utuh itu cuma Al-Quran. Kitab yang lain itu masih bisa diobrak-abrik, dimodif, diedit, dirubah, apalagi diupdate. Nah itu kitab-kitab terdahulu, termasuk Injil, Zabur, Taurat. Lawas-kelawasan itu banyak perubahannya itu, banyak perubahannya. Nah umat sebelum Nabi diutus menjadi Rasul itu kebingungan, buka kitab-kitabnya pun rusak, error. Nah, itu. Lalu datang Nabi, sempurnalah keadaan mereka, karena Nabi rahmat. Agama yang dibawa Nabi rahmat, kehidupan Nabi rahmat, senyumnya Nabi rahmat, bergaulnya Nabi rahmat, diamnya Nabi rahmat, munculnya Nabi rahmat, tidak munculnya artinya keluar dari peredaran itu Nabi bersembunyi pun juga rahmat. Jadi Nabi itu dia semuanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dengan rahmat itu, dengan syariat itu, fada'ahum ilal haqqi ilal fada'ahum ilallahi ta'ala wa bayyana lahum sabilas shawab. Ini loh yang benar, ini loh akidah yang benar, ini loh tasawuf yang benar, ini loh fikih syariat yang benar. Siapa yang bawa? Guru kita. Gurunya dari mana? Dari pondoknya. Dia belajar dengan gurunya di situ. Lalu gurunya itu pulang dari mana? Dari gurunya di Yaman, dari gurunya di Mekah, dari gurunya di Mesir, dari gurunya itu dari mana lagi? Dari gurunya lagi, terus dari gurunya sampai kepada tabi'in, kemudian sahabat. Iya datang dari Nabi juga putingnya tuh, ujung-ujungnya itu. Yang ini itu banyak ternodai sudah, yang musalsal, sanad itu banyak rusak sudah ya. Mana gurunya? Tahu di manakah? Aku buka YouTube-nya dulu yuk pokoknya. Diketik kalau muncul itu, lalu ke situ aja gurunya sudah kan dia di hadapan Allah Ta'ala. Siapa ngajari? YouTube. Kalau ada YouTube bisa tanggung jawab. Itu keujungannya termasuk ke Syiah, habis-habisannya ke 4 Wahabi. Ini cocok, ini bagus ini. Nah itu itu kalau luarnya. Yang parah itu Syiahnya belajar tauhid di YouTube. Naudzubillah min dzalik. Pasti sesat kalau belajar di YouTube tuh, pasti sesat. Beguru, bagus beguru. Kalau belajar tauhid di YouTube pasti sesat. Belum pernah belajar, langsung belajar di YouTube.
pasti sesat, pasti sesat. Yang kecuali YouTube-nya ini YouTube pengguruan kita juga. Kita paham sudah alur ceritanya tuh nah. Nah gitu. Kawai diumpati sudah. YouTube yang masyhur, YouTube Habib Umar. Mun paham bahasa Arabnya kan gitu nah. Diumpati, lamun yang sudah potong-potongan tuh hati-hati sudah itu. Tadi. Wa amma fid dunya fa innama khalasu minad dhulli wa nasaru bi barakati dini. Dengan adanya nabi tadi itu, lalu umat manusia ini selamat daripada kehinaan. Ayo bahari anak ditanam hidup-hidup. Ini kalau ada yang tidak boleh lahir anak perempuan, ada lagi masa yang tidak boleh anak laki-laki. Perempuan tidak ada harganya sama sekali di muka bumi ini. Mau berpakaian kah, mau bertelanjang kah, mau berjalan kah, mau sebagainya, ini kayak harta yang bisa diperjualbelikan. Nah, datang Nabi, disuruh Nabi berpakaian yang hormat, kata bahasanya yang rapi, hormat. Lalu ada harganya, orang perempuan tuh ada nilai. Ya, mohon maaf, yang berbukaan itu Bob, yang berbukaan itu harganya sudah turun jauh. Turun jauh, ya kan? Oh, hancur sudah harga ini, hancur sudah yang bukaan tuh. Ini roti itu nah, coba ke toko, namun sudah terbuka, maulah orang beli lagi, sudah terbuka. Aslinya itu kemasan bagus. Perempuan itu wujud aslinya itu Allah Ta'ala menciptakan tuh ya berbungkus rapi. Ketika sudah terbuka sedikit, cacat sedikit, dibuka sedikit lagi, tambah banyak, tambah rusak loh. Nah, ada yang tidak ditutup sama sekali, itu mana ada laku, bontok sudah barangnya. Nah, itu rusak. Jadi mudah-mudahan bini anak kita terjaga syariatnya, terjaga akidahnya, terjaga akhlaknya, sambil dipadahi. Nah, jangan lagi membuka kerudung, turun hargamu, tahukah? Tadi ada orang WA saya, cewek WA saya, jerawatan, tidak mau sembuh. Lalu bisakah guru darahnya dicabut, baru diproses, baru apa namanya itu, ditapalkah ke bawahnya itu supaya bersih? Nah itu punya ini aja, banyak ibu wudu aja. Apa ambil darah orang sakitnya mencari darahnya, ambil itu darah itu belum tentu sehat. Kalau wudu pasti bagus sudah. Aku banyak ibu wudu aja. Banyak ibu wudu aja. Nah, itu walaupun jerawatnya tidak hilang, tapi pandangan orang berubah. Nah, kenapa? Sirrul wudu itu luar biasa. Nah, tembus ke langit cahaya wudu. Bujur cahaya wudu itu tembus ke langit. Nah, apalagi di hati pasangan kita aja sudah lewat tembusnya itu kalau wudu tadi itu. Ini nyimpang dikit ya. Tahukah kelebihan wudu itu menjaga hati kita, bukan hanya menjaga fisik ya. Jadi mendapat wudu itu berkelanjutan. Ini kalau yang wanita bukan haid, kalau haid dong sama wudu. Nah, gitu. Nih kalau laki-laki nih batal wudu. Itu tahan ya sedikit. Nah. Menjaga hati, termasuk menjaga pikiran. Kan kita ini pikiran ada khotar rabbani, ada khotar malaki, ada khotar syaitani ya. Yang muncul pertama itu khotar rabbani namanya. Gretek hati kita tuh. Nah, kalau orang itu tidak suci zahirnya dengan wudu, itu sering masuk khotar syaitani ya. Ya pikirannya buruk terus hanya sana. Itu. Coba bawa wudu. Jadi kalau bahasa Habib, India Habib. Positive thinking. Iya itu terus nonton terus, jadi dengan orang tuh bagus terus pandangan. Kenapa? Kalau nyeboknya wudu. Nah, itu. Kita kembali ya. Ini kalau larut bujur ini baru sebaris kitab ini baca. Tapi insya Allah manfaatnya. Tapi wudunya dibujuri.
airnya yang pas, tata caranya yang betul, niatnya belajar dengan guru, di mana menaruh niatnya pulang. Nah, gitu. Ini belajar belum pernah, airnya dipaham, bayi pulang habis ini wudu terus, ini ketahuan wudu airnya bercampur najis. Ada orang bertanya, kan rahmat Nabi itu untuk seluruh alam. Wa qad jaa bis-sayf lil mustakbirin al-mu'anidin. Fanazala bihim al-gham wal khafu wa fana aktharuhum. Kenapa Nabi bawa pedang? Perang bawa pedang kalau itu? Kan kalau rahmat jangan bawa pedang dong. Dibelai-belai aja kan gitu, Bib. Kok Nabi bawa pedang? Untuk siapa? Untuk orang yang sombong. Untuk siapa? Untuk musuh Nabi. Bahkan mereka ada yang ketakutan, ada yang mereka yang duka cita gara-gara umat Islam ini bawa pedang, perang kan, gara-gara sampai mereka ada yang mati terbunuh. Banyak kalau Abu Jahal kan mati dibunuh kalau tuh. Nah, gitu. Nah, sementara Nabi itu rahmat, kok bisa matinya dibunuh musuh nih? Harusnya kan guru, tidak ada yang pernah mati dibunuh. Tahukah kita Nabi itu walaupun perang puluhan kali tidak pernah membunuh orang dengan tangan beliau ya. 4 juga perang Nabi, cuma tidak pernah beliau membunuh orang lain. Sampai musuh tidak pernah dibunuh. Tapi sahabat Nabi jadi panglima banyak membunuh musuh kan. Termasuk ini bagian daripada rahmat Nabi juga. Nah, terus bagaimana keterangannya itu? Fal jawab anna man khalafah wa lam yattabi'hu fa innama utiya min indi nafsi haitsu istakbara wa anada wa dhayya'a nasibah minha. Kenapa? Sebab dia tidak ikut Nabi, dia menyalahi Nabi. Yang ada dengan perilakunya itu adalah datang dari nafsu buruknya, timbul dari nafsu buruknya. Ketika dia sombong, ketika dia musuhi dan dia mensia-siakan bagiannya. Kan Nabi ini kan bawa rahmat. Ada orang tidak mau, berarti dia mensia-siakan jatah yang harus dapat dari jatah dari Nabi. Di sini dicontohkan kama qala Zamakhsyari an yufajjirallahu 'ainan ghadighatan. Dia menyiapkan mata air yang segar. Minumlah manusia, minumlah tumbuhan, minumlah binatang dengan air itu. Fayaflahu, mereka beruntung dengan minum tadi. Ini ada orang bagi air gratis. Kayak di padang pasir itu kan kalau ada sumur mahalnya luar biasa. Kalau di tanah Arab tuh kalau ada sumur, kalau kita di sini kan kalau ada sumur bor mahalnya luar biasa kan, faedahnya tuh, manfaatnya kita bisa minum, binatang bisa minum, tumbuhan pun bisa disiram. Nah, lalu itu namanya orang yang beruntung mengambil bagian daripada air tadi, padahal air ini gratis dibagi cuma-cuma. Wa yabqana sun mufarritun anis saqi. Ada yang tidak mau ngambil. Termasuk yang pembangkang. Nah, orang tidak mau ikut Nabi termasuk orang yang tidak mau mengambil jatah air tadi. Itu dianggap orang yang tidak mau mengambil jatah air tadi itu. Fayudayyi'un fal'ain, dia menyia-siakan jatah air yang gratis tadi. Kemudian fal'ainu fi nafsih ni'matun. Air ini ya nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Minallah wa rahmatun lil fariqain, dan ini menjadi rahmat bagi kedua belah pihak. Yang ikutkah, yang tidak ikutkah, asal mengambil bagian, rahmat namanya. Loh, orang kafir kenapa selamat? Itu rahmat, nah. Dia tidak nyembah Allah, dia tidak percaya Nabi, tapi masih selamat. Itu rahmat Allah, rahmat Nabi loh itu. Rahmat Nabi. Jadi rahmat Nabi ini dapat semua orang. Dapat semua bagian. Nah, sumur tadi yang digali kita tadi itu kan bebas tuh, siapa mau ambil serah. Mau kawan kah, mau yang bukan kawan kah, ayo fadhol silakan ambil air. Ada orang tidak mau ngambil, padahal sudah disodorkan air itu. Berarti dia mensia-siakan jatah, mensia-siakan jatah itu tadi. Padahal air ini nikmat. Nah, lakin ja'alha al-kaslan, orang yang malas, mihnatun ala nafsih haitsu harramha. Dia menganggap bahwa air ini aku nak mau ngambil air ini, malas aku sudah. Walam yantafi' biha, dan dia tidak memanfaatkan. Nah, itu tadi. Jadi ini kisah Nabi itu sebagai Nabi kita itu sebagai rahmat gitulah. Kenapa masih bawa pedang? Ya memang maunya dia, bukan maunya Nabi.
Andai kata mau ikut Nabi, mungkinkah pedang itu keluar? Tidak mungkin kan? Gitu. Memang dia yang mau, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi di umur 40 Nabi diangkat menjadi Rasul sebagai pembawa basyirun wa nadhira, kabar gembira dan kabar ancaman. Wa budi'a ila tamami sittati asyhur birru'ya shadiqah al-jadiyah. Nah, sebelum Nabi itu turun wahyu, itu sampai 6 bulan mimpi yang bagus-bagus dan mimpinya nyata. Nabi itu sebelum turun Jibril bawa wahyu, Nabi itu mimpi dulu. Sama orang kalau mau mimpi Nabi itu, coba orang mau mimpi Nabi itu tidak langsung mimpi orang soleh dulu, mimpi ulama dulu, mimpi guru-guru yang besar-besar itu dulu, mimpi wali-wali itu dulu prosesnya, lawas proses. Nah, baru puncaknya ya Sayyidul Anbiya, Sayyidul Auliya, Nabi kita Muhammad ujung-ujungnya ke situ pulang. Nah, Nabi sebelum ketemu Jibril bermimpi setiap malam sampai 6 bulan. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaki subhin adha'a sanah. Mimpinya apa yuk? Dia melihat seumpama mislu falaki subhin, cahaya subuh. Subuh itu kan hening tuh. Hening, bening, lalu timbul cahaya kalau fajar kadib kah, fajar sodik kah. Nah, itu adha'a sanah. Dia mengeluarkan cahayanya. Nabi melihat dalam mimpi seperti melihat cahaya yang ada di subuh hari. Apa yang dilihat ya cahaya tadi. Nah, itu mimpinya. Hari-hari mimpi itu aja. Wa innama ubtudi'a birru'ya tamrinan lil quwwati. Itu ya-nya diganti ya. Lil quwwatil basyariyah, bukan lil qawiyyi, lil quwwati. Lil quwwatil basyariyah. Kenapa Nabi harus mimpi dulu? Untuk melatih kekuatan fisik Nabi Muhammad sebagai manusia biasa. Nah, latihan dulu. Ini Jibril ini malaikat kan cahaya. Kalau langsung ketemu itu bisa down. Nah, gitu. Ini kisah basyariahnya Nabi kita dulu. Jadi Nabi kita sebelum turun wahyu bermimpi, melihat cahaya. Kenapa tujuannya? Li'alla yafja'uhu al-malaku bi sharihin nubuwah, supaya Nabi tidak terkejut nanti didatangi malaikat bi sharihin nubuwah yang membawa wahyu kenabian. Bi sharihin nubuwah, supaya jangan kaget ketika ketemu Jibril. Nah, itu gen Nabi masih menggigil padahal sudah latihan 6 bulan loh itu. Mimpi melihat cahaya. Nah, Nabi masih menggigil. Saya agak cepat aja baca ya. Wa hubbiba ilahi al-khala'u fakana yata'abbadu bihira'il layalil adadiyah. Nabi ditanamkan ke dalam jiwa beliau suka menyendiri. Ketika ingin turun wahyu, ditanamkan pada jiwa Nabi suka menyendiri atau khalwat, menyendiri. Di mana fakana yata'abbadu bihira'in al-layali al-adadiyah, berkhalwat, bersembunyi di Goa Hira, Ghar Hira. Beberapa malam di sini kalimahnya, bukan siang, beberapa malam. Malam tuh ya siangnya, bukan siangnya bukan beberapa hari tapi beberapa malam. Bagus saja kalau pian umroh, pisik tahan, naiklah ke Gua Hira. Itu batu-batu itu pernah disentuh oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu lantainya pernah disujuti oleh Nabi, pernah bersentuhan dengan kulit Nabi. Gitu. Naik ke Gua Hira. Itu rata-rata travel itu paling-palingnya mutar di bawah-bawahnya aja. Itu Gua Hira, paling setengah jam foto-foto hilang jalan. Kita tidak sempat naik. Kalau berdua bertiga aja Om Mail pernah tembus Gua Hira. Nah, kalau berdua bertiga aja tidak rombongan itu, saya kemarin berdua dengan adik naiknya tuh 45 menit naik gunung. Ini kita bukan orang pendaki loh ini. Bukan orang penjalan, itu tembus 45 menit.
Kalau rombongan, saya sama bapaknya Guru Dera termasuk Guru Hadi 2 jam lebih lah guru baru tembus ke atas itu. Rombongan karena bertungguan dengan kawan. Hadang dulu aku bikin rokok aja, seikung. Nah, hadang dulu aku cek kuyuhan lah tunggui pulang. Nah, cuma umur berduaan, dah baru segini dodong dah, ayo jalan. Nah gitu, duaan. Tapi mun kawan mau ikut, jangan tinggal, berangkatlah meras. Kenapa yuk? Kita merasakan apa yang pernah dirasakan oleh Nabi. Sebelum ketemu Jibril, Rasulullah makhluk terafdal, kekasih Allah, semua yang pernah bersentuhan dengan Nabi itu ikut mulia. Jadi gua Hira itu termasuk gua yang sangat mulia. Gitu. Nabi khalwat di situ, Nabi khalwat di situ. Berapa? Al-layalil adadiyah, beberapa malam, bilangan malam. Ma'ayyamnya iktasara alaihi waktu sira alaihinna litaglib li'annahu unsibu ilal khalwah wal layali nusiba adz-dzarfiyah. Kenapa disebut malam? Karena orang khalwat. Gitu nah, bukan tamasya. Kalau tamasya bisa aja beberapa hari kata-katanya. Orang sembunyi itu kan identik dengan malam. Itu maksudnya tadi. Ila an atahu fihi sharihul haqqi wa wafah. Kapan Nabi selesai? Sampai datanglah kepada Nabi di Gua Hira itu sharihul haq, si pembawa wahyu yang benar. Wa wafah, dia bawa wahyu itu datang melalui Jibril. Wafah jaa biwasitati Jibril. Itu artinya. Wa dzalika fi yaumil isnain. Kapan itu terjadi? Jibril datang pada hari Senin li sab'a asyarah khalat min syahril lailatul qadariyah, itu pada 17 yang lalu daripada bulan Lailatul Qadar. Bahasa kita, Jibril datang pertama kali ketemu Nabi 17 Ramadan. Makanya setiap 17 Ramadan diperingati hari nuzulul Quran. Padahal bukan satu Quran sebiji, cuman surah Iqra aja yang turun. Itu pun tidak habis, cuman 5 ayat aja yang turun. Nah, itu wa summa aqwalun. Tidak satu pendapat ulama di tanggal 17 Ramadan itu Quran turun. Ada yang mengatakan li sab'a asyarata. Li sab'in itu maksudnya di tanggal 27 Ramadan. Ada lagi auli arba'in wa ishrin di tanggal 24 Ramadan. Sudah selisih sudah ya. Namanya pendapat ulama banyak. Ada lagi yang parah auli thamanin 28. Li samanin itu li samana asyarah maksudnya. Khalat min syahri maulidihi alladhi bada fihi badru muhayyah. Enggak, kata ulama, bukan 17 Ramadan, bukan 24 Ramadan, bukan 28, tetap bukan 27, tapi di 28 Rabiul Awal turunnya ayat Quran pertama kali. Tapi yang masyhur itu di 17 Ramadan ya. Ini bahasa berjanji itu disampaikan beliau supaya kita tahu bahwa bulan Maulid itu juga ada pendapat ulama di situ turunnya Al-Qur'an pertama kali. Bada fihi badru muhayyah. Yang muncul padanya itu bulan badru muhayyah. Muka Nabi yang seumpama bulan purnama. Itu badru muhayyah maksudnya. Coba masuk ke badru muhayyah. Nuru wajhihi al-musyabbah bil qamar lailata tamami sanah ihda wa arba'in. Nabi waktu itu di umur 41 tahun. Turun Jibril tuh 41 tahun. Min amil fil wa alam anna afdal syuhur Ramadan. Di antara bulan dari 12 bulan yang mulia itu yang paling afdal bulan Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur masuk Ramadan ya. Hari ini tanggal 6 Sya'ban ya. Berarti 25 hari aja lagi, kurang lebih segitu. Kalau panjang umur kita masuk bulan agung yang pahalanya berlipat ganda. Kita berdoa boleh supaya kita ada peluang beramal banyak di situ. Bukan amal banyak, amalnya biasa tapi pahalanya banyak di Ramadan tadi itu. Kemudian Muharram barusan sudah lewat. Kemudian Rajab. Sudah kelewatan kita Rajabnya ya. Ini susunan bulan nih. Yang paling nomor 1 Ramadan, nomor 2 Muharram, nomor 3 Rajab. Kenapa ini bagus? Di situ amal dilipat gandakan oleh Allah. Ini tsumma Dzulhijjah, tsumma Dzulqa'dah, tsumma Sya'ban. Ini bulan kita saat ini. Ya, jadi ini termasuk dari bulan
urutan teratas yang paling afdol. Termasuk bulan teratas. Wa baqil ashhur ala haddis sawa. Nah, selain itu kata Imam Nawawi sama aja, rata itu. Termasuk apa namanya? Bulan Rabiul Tsani, nah itu. Muharram Safar, itu sama itu, levelnya sama. Tidak diunggulkan. Wa anna lailata wiladatihi sallallahu alaihi wasallam, lailata wiladah, malam lahir Nabi 12 Rabiul Awal ya, afdalul layali bagi kita, bagi kita umat manusia, terutama umat Nabi Muhammad. Perhatikan, malam kelahiran Nabi malam nomor 1. Tidak ada yang melebihi kemuliaannya daripada malam kelahiran Nabi. Kenapa? Ini malam adalah sumber daripada malam-malam yang lain, daripada malam kebaikan. Lailatul Qadar ada enggak, Hasan? Kalau enggak ada malam Maulid Nabi. Nisfu Sya'ban yang kita bakal masuk nih, enggak ada. Kalau enggak ada malam lahirnya Nabi. Artinya ini asal daripada kebaikan ya malam Rabiul Awal, malam 12 Rabiul Awal, malam lahirnya Nabi Muhammad. Nah itu. Makanya kita tuh bermaulidan itu bentuk rasa syukur kita. Kita mensyukuri ini loh nikmat yang paling besar gitu. Wahabi bid'ah haram syirik punyanya, wis itu serahnya sih itu. Yang penting kita mengekspresikan cinta kita seperti itu sudah. Yang penting jangan melanggar syariat aja. Jangan sampai melanggar syariat. Jadi ingat dulu, malam paling agung bagi kita adalah malam lahirnya Nabi. Kalau bagi Nabi bukan malam Maulid Nabi ya, malam 27 Rajab. Karena beliau jumpa dengan Allah. Itu nikmat yang tidak ada bandingannya. Isra Mi'raj tuh, ketemu Allah. Itu nikmat tidak pernah dibagikan kepada orang sebelumnya. Hanya milik Nabi kita Muhammad. Wa minasyarafil ladzi ikhtassallah. Di antara kemuliaan yang khusus buat Nabi Muhammad. Ya, jumpa dengan Allah tadi. Ini malam besok masih ada Isra Mi'raj nih ya di Masjid Muhajirin kah? Wibzen itu anunya. Tokoh utamanya malam besok itu. Pertama malam Maulid Nabi, kemudian malam Lailatul Qadar. Malam summa Lailatul Qadar. Sebenarnya terdobol Bang kalau malam Lailatul Qadar tuh nyebutnya kan. Lailah itu kan ya malam juga. Lailatul Qadar. Malam Qadar cuma lucu. Sebut aja enggak masalah, malam Lailatul Qadar. Kapan? Malam bulan puasa. Malam bulan puasa. Ini saya sampaikan ya, Lailatul Qadar itu bicara waktu, jangan benda. Ini sering saya sampaikan. Jadi orang semua bisa dapat. Mau anak-anak, remaja, dewasa, orang tua semua ketika dia ketemu malam itu beribadah, itu namanya Lailatul Qadar dah. Malam Lailatul Qadar. Nah, gitu. Ada Lailatul Qadar itu. Bisa. Setiap malam Ramadan itu tungguin aja pasti ketemu udah gitu tuh. Cuman ulama beda pendapat, ada yang mengatakan malam 21, ada yang mengatakan malam 23, ada yang mengatakan 25, 27, 29. Nah, itu ulama yang pernah ketemu, tapi malam itu tidak disebutkan oleh Allah kapan terjadinya. Yang jelas adanya di bulan puasa, bulan Ramadan. Nah, jadi saya sering orang ketemu. Di sana ada orang dituruni Lailatul Qadar. Berarti kalau turun di situ kita tidak dapat kan berarti? Ngawur. Sebenarnya khairun min alfi syahr. Maksud Lailatul Qadar itu ketika kita bangun malam pas kena Lailatul Qadar, ibadah kita lebih baik daripada beribadah 80 tahun. Itu maksudnya. Masa pakai gedagup juga diguguri bola poli itu. Lailatul Qadar ya. Lalu siang bisa menerawang mana nange. Ikam ini 2 hari lagi dapat duit ya. Lalu cair ya sarang burungnya bujur bunyi nenek itu ya. Nah, sudah akidah rusak, pemahaman salah. Jadi Lailatul Qadar itu seduniaan ini bisa dapat dengan waktu yang bersamaan. Yang penting dia menghidupkan malam Ramadan. Jadi jangan pilih-pilih, jangan menunggu 21 dari malam pertama. Makanya tarawih itu bagian daripada qiyamul lail untuk menghidupkan malam Ramadan. Kisahnya aja 23 rakaat tuh, 20 rakaat. Kalau kita sebulanan Pak tarawih
pertama sampai malam terakhir dulu pasti kena. Sudah qadar tuh. Pasti kena sudah. Pasti kena. Cuman kita aja tidak sadar. Nah, gitu. Mudah-mudahan panjang umur ketemu Ramadan ya. Mudah-mudahan. Ini sudah bau-bau bulan Ramadan ini sudah berkeciuman. Di iklan sirup marjan sudah mulai keluaran. Jadi ini pertanda Ramadan akan tiba. Aduh, iklan sirup marjan. Jadi ulangi yo malam Maulid, kemudian ini kenapa disebutkan kebagus di situ kita beribadah ini khusus buat kita umat Nabi Muhammad. Nabi Musa tuh kenapa berhiri yo dengan kita umat Nabi Muhammad. Nih diberi bonus yang seperti ini, mahal harganya. Nah, kita ulangi lagi kisahnya ya. Jadi habis itu tingkatan ketiga Lailatul Isra, malam Isra Mi'raj. Tsumma Lailatul Arafah, malam 9 Dzul Hijjah. Kemudian malam nisfu Sya'ban. Nah, ini yang parah. 10 hari lagi mana nangai? 9 hari kah? Tanggal berapa, Ji? Nisfu Sya'ban berapa, Guru? Ya, 9 hari lagi ya. Nisfu Sya'ban. Itu termasuk luar biasa. Nisfu Sya'ban itu termasuk khususiat, keistimewaan yang Allah berikan buat kita loh itu ya, buat kita. Karena kita milik umat Nabi, milik Rasulullah Habib. Allah Taala kasih Lailatul Qadar, Allah kasih Isra Mi'raj, Allah kasih nisfu Sya'ban, Allah kasih malam Id. Ini malam istimewa buat kita. Istimewa buat kita. Makanya Guru Sekumpul menyampaikan namun dapat jangan berguringan. Kayak lagi mau siang kerja seharian malam mau letoy ya, siang udah masuk kerja siang, masa malam begadang lagi. Siapa tahu kuat. Apa di pola bacaan gitu nah. Nah, begadang siapkan kopi kiau kawan 4-5 orang kita berokok di sini malam ini menghidupkan malang. Itu lain juga. Ingat Allah, menuruti Nabi Muhammad di situ maksudnya itu. Mudah-mudahan bisa ya. Aku kan belum bisa juga ini. Mudah-mudahan sebelum umur kita ini habis mudah-mudahan bisa menghidupkan malam-malamnya. Itu kalau kita bicarakan satu persatu panjang ini dan fadilahnya luar biasa ini. Malam apa? Malam Arafah. Ada lagi malam Jumat. Nah, ini setiap minggu kita temui. Malam Jumat diingat sudah. Ini kompanya habis sudah ya, jangan bawa keluyuran lagi, beramal aja malam Jumat sudah. Habis lah kompanya kalau lah. Malam Jumat tuh dari Kamis tuh makanya ada ulama mengatakan sunnah potong kuku hari Senin, hari Kamis sore asar. Kenapa? Untuk menghormati kemuliaan malamnya itu tadi tuh. Jadi malamnya tuh hari raya buat kita lah gitu setiap minggu. Wa ala kulli hal, coba perhatikan setiap keadaan fal-lail afdal minan nahar. Jadi kalau kita simpulkan malam lebih utama daripada siang. Kayaknya buat Habib ini lebih panjang waktunya malam pada siang. Beliau menghidupkan malam. Jadi fatakunul layal al-murattabah fil fadli sab'an wal ayyam thalath. Fatakunul layali murattabu fil fadli sab'an wal ayyamu thalathah. Wa amma baqiyatul ayyam wal layali fahiya haddis sawa. Siang sedikit aja, siang itu totalnya cuma ada 3. Kalau malam ada 7 yang Allah pilihkan, yang hebat-hebat yang malam-malam tuh Om. Yang hebat. Orang itu tidak mungkin jadi wali kalau dia tidak menghidupkan malam. Biar kayak apa banyaknya amal, tapi kalau malamnya tidur aja tidak mungkin diangkat jadi wali. Nah, gitu. Jangan-jangan aku nih wali. Malam ronda terus kan. Menjagai pahala. Itu tadi. Makanya ada grup musik yang populer di Bengalon nih El Layali. Karena malam itu utama. Karena mainnya malam aja nih, siang jarang mainnya. Guru Muhammad Nur Al-Layali. Itu. Daripada mohon maaf daripada undangan artis tidak kekaruan, mending undang bubuhannya ini kan isinya selawatan aja juga.
Tapi berjogetnya jangan bercampur. Ini musiknya bagus aja, sholawat lu ini menyinggung udah kisahnya aja. Lalu penyanyi penarinya nih di sini bagusnya awalnya bebinian di sini laki, lalu biar keasik kan bercampur baur ya. Rusak pulangnya Bib lah. Nah itu aja dulu ya. Tanggung mas udah kemalaman nih. Ya, minta maaf, minta halal, minta ridho. Teruskan kah? Coba lanjutkan ya, tanggung deh. Kemudian ketika itu Jibril ketemu Nabi, Jibril berkata, "Iqra." Ini kisah turun wahyu pertama nih ya. Muhammad baca, fa'aba. Nabi tidak mau baca. Di sini kalimatnya abah, enggan. Faghattahu ghattatan qawiyatan. Diparai Jibril Nabi Muhammad, dipeluknya dengan erat peluknya. Diragap om. Oh. Kemudian dilepas lagi. Habis dipeluk, dilepas. Tsumma qala lahu iqra. Baca. Fa'aba. 2 kali sudah disuruh Jibril, tidak mau baca Nabi. Kalau di sini kalimahnya fa'aba ay qala ma aqra'u ay ayyu syai'in aqra'. Apa kadang mau aku baca? Ini nyuruh baca apa yang aku baca? Nah itu ada saja. Kalau di kitab lain termasuk di syarahnya Bukhari ma ana biqari. Kalau di sini kalimahnya Muhammad baca. Apa kadang mau aku baca? Kan gitu bahasanya. Tidak ada kalimah yang disuruh baca. Baca. Apa yang kadang dibaca? Gitu nah. Kalau di kitab lain ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Bilang Nabi seperti itu. Kemudian setelah 2 kali thumma qala lahu iqra fa aba faqatahu tsaniyah hatta balagha minhu al-jahdu wa ghattah, sampai Nabi itu mendapat pelukan yang kuat dari Jibril, wa ghattah, Nabi merasa sesak. Namanya dilengkap, nah enggak bisa apa? Sesak Nabi gitu. Dilepas lagi oleh Jibril, thumma qala lahu iqra, baca. 3 kali Nabi menyuruh, fa aba. Tidak mau Nabi baca. Faghattahu tsalitsatan, maka Jibril memeluk untuk yang ketiga kali. Tujuannya apa? Liyatawajjaha ila ma sayulqa ilaihi bi jami'ih. Kenapa dipeluk sampai 3 kali? Supaya Nabi konsentrasi dengan apa yang disampaikan oleh perguruannya Jibril ini tadi. Nah, gitu. Jadi kalau kawan ngantuk dihiga direct dipeluk aja. Layak. Supaya konsentrasi tangkap. Peluk. Anu bejo tukang peluk bagusnya. Itu besar anu tangkapannya. Kalau kayak aku enggak sampai meluknya kan. Supaya Rasulullah konsentrasi dengan apa yang disampaikan tadi. Wa yuqabiluhu bijiddin wa jitihadin wa yatalaqqah, dan Nabi menerimanya dengan sungguh-sungguh sampai Nabi memahami. Itu turun wahyu pertama. Tsumma fataral wahyu 3 sinin au 30 syahran. Kemudian setelah turun wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat turun, lalu Jibril tidak turun lagi. Selama berapa? 3 sinin, 3 tahun, atau 30 syahran, 30 bulan. Bukan 3 tahun tapi 30 bulan. Berapa? 2 tahun setengah. Selisih pahamnya. Apa tujuan Jibril tidak turun lagi? Liyashtaqa ila intisyaqi hatikan nafahati syadiyah, supaya Nabi ini muncul rasa kerinduan kepada bau Jibril yang harum. Hatikan nafahah itu rawaih, bau, asyadiyah, kayu. Kalau kita gaharu, anggaplah. Siapa itu yang dimaksud? Iya, Sayyidina Jibril. Orang ini kalau ketemu tiap hari, minyak wanginya tuh sudah tidak muncul. Nah, jadi kalau sudah lawas terpisah, merapat lagi. Kalau lama terpisah, tuh aku kangen bau wanginya itu. Bau gaharunya majelis guru hadir, kangen aku. Bau gaharunya di tempat Guru Muhammad tuh kangen aku. Bau gaharunya di rumah Habib Zain tuh kangen aku. Umpamanya gitu nah.
Kalau lawas, kalau hari-hari itu baunya tutup sudah pempan kita jadinya. Nah, jadi makanya silaturahmi itu bagus tapi jangan tiap hari. Ujung-ujung mau orang tuh ini coba hilang gitu nah. Jadi boleh tiap hari cuma bergantian Om. Hari ini udah A, besok udah B gitu nah. Kemana silaturahmi udah Guru Hadi. Besok kemana silaturahmi udah Guru Hadi lagi. Sampai semingguan, waduh Guru Hadi ini. Duduk kamu situ aku bertukang dulu, bertukang sini. Tinggalkan sini ujung-ujungnya. Gitu. Jadi itu satu alasan. Kalau di sini syaratnya lihat haba anhu ma wajduhu minar supaya rasa kaget Nabi itu hilang. Kan Nabi itu terkejut itu ketika ketemu Jibril. Tsumma anzalat alaihi ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhal mudaththir. Setelah 2 tahun setengah turun lagi Jibril ketemu Nabi membawa ayat ya ayyuhal mudaththir. Jadi ayat kedua ya ini tadi. Faja'ahu Jibril wa nadah. Jibril membawa ayat dan memanggil Nabi. Nah, itu ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur. 5 ayat ini. 5 ayat yang turun. Jadi turun pertama 5 ayat surah Iqra, yang kedua turun 5 ayat surah Al-Muddatsir tadi. Kenapa dinamai Al-Muddatsir? Karena Nabi satu pendapat Nabi tidurnya pakai selimut. Selimut itu selama itu datsiruni, selimuti aku. Nah, Nabi berselimut. Jibril datang, wahai orang yang berselimut, kum, bangun. Fa'anzir, dakwah sana, sebarkan indar. Nah, gitu. Ada lagi yang mengatakan bahwa Nabi itu kaget ketemu Jibril sampai menggigil-gigil. Makanya minta selimuti kepada Siti Khadijah. Karena naiman mutadatsiran bi thiyabihi liyastad fi abiha. Karena di Mekah itu kalau dingin tidak berselimut luar biasa hebatnya orang. Makanya pakai selimut. Ada lagi ulama mengatakan termasuk Ikrimah, maksud selimut itu selimut kenabian. Itu. Bukan selimut yang nyata, tetapi selimut kehormatan dari Allah yang diberikan. Fakana linubuwati fi taqaddumi iqra bismi rabbika syahidun ala anna laha as-sadiqiyah. Adalah ketika bagi Nabi Muhammad turun ayat Iqra itu menunjukkan bahwa yang turun pertama wahyu pertama adalah surah Iqra, itu adalah surah yang pertama turun. Wa taqadduma ala risalatih bil bisyarah wan nidharah liman da'ah. Dan ayat yang turun itu kepada risalah Nabi membawa kabar gembira dan kabar peringatan. Liman da'ah, bagi orang yang diajak oleh Nabi Muhammad. Itu saja. Atirillahumma raqabrul karim bi arfin syadiyyin salatin wa taslim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah panjang umur, minggu depan masih pengajian ya. Mudah-mudahan Pak. Ini ada beberapa nama orang-orang yang nyumbang pondok, termasuk yang di Celengan itu. Mereka itu titip minta bacakan doa. Kita doa sama-sama ya, buat mereka yang membantu pondok dan semua kita, buat almarhum dan almarhumah yang sudah ikhlas menolongi kita. Karena pondok ini income-nya sementara, masukannya cuma lewat Celengan itu aja. Bulan ini sedikit agak turun pendapatan.